Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah mengklik video ini. Seperti yang teman-teman lihat pada judul dan thumbnail, kali ini kita akan membahas tentang arbitrase. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri, lalu nanti ada Rofatun Kamilah dan Raffi Muhammad Kemal. Kita bertiga yang akan mempresentasikan tentang arbitrase ini. Nah, bagi teman-teman nih yang belum tahu tentang apa itu arbitrase, bisa simak video ini sampai pembahasan akhir ya. Langsung aja kita ke video pembahasan. Baik teman-teman, kita langsung ke pembahasan pertama, yaitu tentang pengertian arbitrase. Arbitrase itu adalah penyelesaian masalah atau sengketa perdata di luar peradilan hukum, sesuai yang tertuang pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa di luar pengadilan atau di luar peradilan umum yang berdasarkan pada perjanjian arbitrase secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Jadi sekali lagi teman-teman, arbitrase itu adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh pihak yang bersengketa. Nah, perjanjian arbitrase itu apa? Perjanjian arbitrase itu adalah suatu kesepakatan berupa klausul arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa atau suatu perjanjian arbitrase yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa. Seperti itu teman-teman dari pengertian arbitrase. Baik teman-teman, kita langsung lanjut ke pembahasan kedua, yaitu tentang dasar-dasar hukum arbitrase. Nah, dulu untuk mencegah kevakuman hukum setelah Indonesia merdeka, diberlakukanlah Pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang 1945 yang isinya segala badan negara dan peraturan yang ada langsung berlaku. Selama belum diadakan yang baru, menurut undang-undang ini, dengan demikian, maka aturan arbitrase zaman Belanda pada saat itu masih dinyatakan berlaku. Nah, beberapa serangkaian peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar yuridis arbitrase di Indonesia yaitu ada beberapa pasal. Nah, pasal-pasal ini adalah yang berlaku pada saat itu ya teman-teman. Nah, saya sebutkan dari pasal 377 HIR atau pasal 705 RBG. Nah, isinya ini tentang ketentuan mengenai arbitrase dalam HIR tercantum dalam pasal 377 HIR atau pasal 705 RBG yang menyatakan bahwa jika orang Indonesia atau orang Timur Asing menghendaki perselisihan mereka diputus oleh juru pisah atau arbitrase, maka mereka wajib memenuhi peraturan pengadilan atau wajib memenuhi peraturan peradilan yang berlaku bagi orang Eropa. Lalu, di pasal berikutnya, pasal 615 dan pasal 651 RV, nah, peraturan ini mengenai arbitrase dalam RV tercantum dalam buku ketiga, bab pertama, pasal 615 sampai dengan 651 RV, yang meliputi 1. Persetujuan arbitrase dan pengangkatan para arbiter pasal 615 sampai dengan 623 RV. Lalu yang kedua, pemeriksaan di muka arbitrase pasal 631 sampai dengan 74 RV. Lalu ada upaya-upaya terhadap putusan arbitrase pasal 641 sampai dengan 674 RV. Dan yang terakhir, berakhirnya acara arbitrase pasal 648 sampai 651 RV. Lalu yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman pada penjelasan pasal 3. Setelah Indonesia merdeka, ketentuan yang tegas memuat pengaturan lembaga arbitrase dapat kita temukan dalam memori penjelasan pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman yang menyatakan penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui wasit atau arbitrasi tetap diperbolehkan. Selanjutnya dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada pasal 1338 ayat 1 pasal 1338. Di dalamnya, semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
Nah, persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang, persetujuan harus dilaksanakan dengan etikat baik. Nah, yang terakhir, ada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Nah, di sini disimak baik-baik teman-teman, karena undang-undang ini adalah yang berlaku saat ini. Yang isinya, sebagai ketentuan yang terbaru yang mengatur lembaga arbitrase, maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa pada tanggal 12 Agustus 1999 yang dimaksudkan untuk menggantikan peraturan mengenai lembaga arbitrase yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman dan kemajuan perdagangan internasional. Oleh karena itu, ketentuan ini mengenai arbitrase sebagaimana dimaksud dalam pasal 615 sampai dengan 651 RV, pasal 377 HIR, dan pasal 705 RBG dinyatakan tidak berlaku lagi. Dengan demikian, ketentuan hukum acara dari lembaga arbitrase saat ini telah mempergunakan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Jadi, dasar hukum dari arbitrase bisa teman-teman ketahui, yaitu ada di pasal Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Baik teman-teman, selanjutnya kita langsung ke macam-macam arbitrase. Di sini ada dua macam-macam dari arbitrase. Yang pertama arbitrase sementara ad hoc, dan yang kedua arbitrase melalui badan permanen institusi. Nah, di arbitrase sementara atau ad hoc ini dibentuk khusus untuk menyelesaikan perselisihan atau memutuskan perselisihan tertentu dan jangka waktunya itu tertentu sampai sengketa itu diselesaikan. Nah, arbitrase ad hoc ini dilaksanakan berdasarkan aturan-aturan yang sengaja dibentuk untuk tujuan arbitrase. Misalnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa atau Uncitral Arbitration Rules. Pada umumnya, arbitrase ad hoc ditentukan berdasarkan perjanjian yang menyebutkan penunjukan majelis arbitrase serta prosedur pelaksanaan yang disepakati oleh para pihak. Penggunaan arbitrase ad hoc perlu disebutkan dalam sebuah klausul arbitrase. Nah, lalu yang kedua, arbitrase melalui badan permanen, institusi. Nah, lembaga atau badan arbitrase yang sifatnya permanen, berdiri untuk selamanya, tidak bubar meskipun perselisihan telah selesai. Nah, ini arbitrase melalui badan permanen institusi. Nah, jelasannya, arbitrase institusi ini adalah suatu lembaga permanen yang dikelola oleh berbagai badan arbitrase berdasarkan aturan-aturan yang mereka tentukan sendiri. Saat ini dikenal berbagai aturan arbitrase yang dikeluarkan oleh badan-badan arbitrase seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Lalu atau yang di internasional seperti the Rules of Arbitration dari the International Chamber of Commerce (ICC) di Paris. The Arbitration Rules dari the International Center for Settlement of Investment Disputes (ICSID) di Washington. Badan-badan tersebut mempunyai peraturan dan sistem arbitrase sendiri-sendiri. Jadi lebih singkatnya, arbitrase sementara atau ad hoc ini adalah arbitrase yang dibentuk khusus untuk menyelesaikan perselisihan atau memutuskan perselisihan tertentu dan jangka waktunya tertentu sampai sengketa itu diselesaikan. Lalu kalau arbitrase melalui badan permanen atau institusi, artinya ini lembaga atau badan arbitrase yang sifatnya permanen, berdiri untuk selamanya, tidak bubar meskipun perselisihan tidak selesai. Seperti itu. Pengertian arbiter: seorang atau lebih yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa atau yang ditunjuk oleh pengadilan negeri atau oleh lembaga arbitrase untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu yang diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase. Demikian yang disebut dalam pasal 1 angka 7
Undang-Undang 30 atau 1999. Syarat menjadi arbiter pada umumnya, penunjukan atau pengangkatan arbiter. Secara umum mengenai penunjukan atau pengangkatan arbiter dapat kita jumpai pengaturannya dalam pasal 12 Undang-Undang 30 atau 1999 yang berbunyi 1. Yang dapat ditunjuk atau diangkat sebagai arbiter harus mempunyai syarat. A. Cakap melakukan tindakan hukum. B. Berumur paling rendah 35 tahun. C. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak bersengketa. D. Tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain atas putusan arbitrase. Dan E. Memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif di bidangnya paling sedikit 15 tahun. 2. Hakim jaksa panitera dan pejabat peradilan lainnya tidak dapat ditunjuk dan diangkat sebagai arbiter. Dari bunyi pasal di atas dapat kita ketahui bahwa sepanjang seseorang mempunyai syarat-syarat di atas, maka ia dapat ditunjuk atau diangkat sebagai arbiter. Ketentuan ini juga tidak mensyaratkan bahwa ia harus menempuh pendidikan khusus untuk menjadi arbiter. Prosedur pengangkatan arbiter dalam suatu penyelesaian sengketa atau kasus. Kedua, kami akan menjelaskan bagaimana diangkatnya seseorang arbiter untuk menangani sebuah kasus. Pada dasarnya, pemilihan arbiter itu dilakukan oleh para pihak yang bersengketa dan diusulkan sendiri oleh pihak yang bersengketa. Akan tetapi, dalam hal para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan mengenai pemilihan arbiter atau tidak ada ketentuan yang dibuat mengenai pengangkatan arbiter, Ketua Pengadilan Negeri menunjuk arbiter atau majelis arbitrase. Pengaturan ini dapat kita lihat dalam pasal 13 ayat 1 Undang-Undang 30 atau 1999. Kemudian, dalam suatu arbitrase ad hoc bagi setiap ketidaksepakatan dalam penunjukan seseorang atau beberapa arbiter, para pihak dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menunjuk seorang arbiter atau lebih dalam rangka penyelesaian sengketa para pihak. Pasal 13 ayat 2 Undang-Undang 30 atau 1999. Mengenai pemilihan dan pengangkatan arbiter tunggal dapat dilihat peraturannya dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 30 atau 1999. 1. Dalam hal para pihak telah bersepakat bahwa sengketa yang timbul akan diperiksa dan diputus oleh arbiter tunggal, para pihak wajib untuk mencapai suatu kesepakatan tentang pengangkatan arbiter tunggal. 2. Pemohon dengan surat tercatat telegram, telex, faksimili, email, atau dengan buku ekspedisi harus mengusulkan kepada pihak termohon nama orang yang dapat diangkat sebagai arbiter tunggal. Apabila dalam waktu paling lama 14 hari setelah termohon menerima usul pemohon sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, para pihak tidak berhasil menentukan arbiter tunggal atas permohonan dari salah satu pihak, Ketua Pengadilan Negeri dapat mengangkat arbiter tunggal. Ketua Pengadilan Negeri akan mengangkat arbiter tunggal berdasarkan daftar nama yang disampaikan oleh para pihak atau yang diperoleh dari organisasi atau lembaga arbitrase sebagaimana dimaksud dalam pasal 34, dengan memperhatikan baik rekomendasi maupun keberatan yang diajukan oleh para pihak terhadap orang. Berakhirnya tugas arbiter. Tugas arbiter berakhir karena putusan mengenai sengketa telah diambil jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian arbitrase atau sesudah diperpanjang oleh para pihak telah lampau, atau para pihak sepakat untuk menarik kembali penunjukan arbiter. Kelebihan dan kekurangan arbiter. Kelebihan.
1. Sidang arbitrase adalah tertutup untuk umum, sehingga kerahasiaan sengketa para pihak terjamin. 2. Kelambatan yang diakibatkan oleh hal prosedural dan administratif dapat dihindari. 3. Suatu perjanjian arbitrase, klausul arbitres, tidak menjadi batal karena berakhir atau batalnya perjanjian pokok. 4. Di dalam proses arbitrase, arbiter atau majelis arbitrase harus mengutamakan perdamaian di antara para pihak yang bersengketa. Kekurangan. 1. Putusan arbitrase ditentukan oleh kemampuan teknis arbiter untuk memberikan keputusan yang memuaskan dan sesuai dengan rasa keadilan para pihak. 2. Apabila pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan arbitrase, maka perlu perintah pengadilan untuk melaksanakan eksekusi atau putusan arbitrase tersebut. 3. Pada prakteknya, pengakuan dan pelaksanaan keputusan arbitrase masih menjadi hal sulit. Nah, selanjutnya yang keenam ada beracara dalam arbitrase. Pada prinsip masing-masing lembaga arbitrase memiliki prosedur tersendiri dalam mengatur mekanisme beracara di arbitrase yang bersangkutan atau yang dikenal dengan istilah rule of arbitration. Meskipun dalam praktik masing-masing lembaga tersebut membuka diri untuk menggunakan prosedur lain yang disepakati oleh para pihak. Secara umum, prosedur yang harus dilakukan untuk permohonan proses arbitrase adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pendaftaran. Sebagai tahap awal, pemohon dapat mengajukan pendaftaran permohonan arbitrase oleh para pihak yang memulai proses arbitrasi kepada sekretaris lembaga arbitrase yang dipilih para pihak. Yang kedua ada permohonan mengadakan arbitrase atau request of arbitration. Dalam mengajukan permohonan, pemohon harus menyatakan beberapa informasi: nama dan alamat para pihak, perjanjian arbitrase antara pihak yang bersengketa, fakta-fakta dan dasar hukum arbitrase, rincian permasalahan, tuntutan atau nilai tuntutan. Yang ketiga ada dokumen. Pemohon harus melampirkan salinan otentik yang terkait dengan sengketa yang bersangkutan dan salinan otentik perjanjian arbitrase dan dokumen lain yang relevan. Apabila ada dokumen yang menyusul, pemohon harus konfirmasi mengenai dokumen susulan tersebut. Yang keempat ada penunjuk arbiter. Yang pertama, pemohon menunjuk seorang arbiter sebagai pihak ketiga yang paling netral paling lambat 30 hari terhitung sejak permohonan didaftarkan. Jika pemohon tidak dapat menunjuk arbiter, maka penunjukan mutlak telah diserahkan kepada lembaga arbitrase yang dipilih. Yang selanjutnya, ketua lembaga arbitrase berwenang atas permohonan untuk memperpanjang waktu penunjukan arbiter dengan alasan-alasan yang sah tidak melebihi 14 hari. Yang terakhir, biaya arbitrase. Permohonan mengadakan arbitrase harus disertai dengan pembayaran biaya pendaftaran. Biaya pendaftaran dibayarkan saat melakukan permohonan sebesar 2 juta sampai 3 juta. Sementara untuk biaya arbitrasi lebih beragam tergantung besarnya tuntutan. Selanjutnya yang ketujuh ada hal-hal yang perlu diperhatikan jika melalui arbitrase. Yang pertama, pentingnya untuk mengetahui kapan para pihak hendak berarbitrase. Hal ini tentu menyangkut keuangan. Untuk setiap kasus yang akan dimajukan ke arbitrase, namun menemukan problem pendanaan seperti yang disebutkan, klien dapat mempertimbangkan alternatif yang dapat meringankan pada proses penyelesaian fee. Yang kedua adalah tentang persiapan sebelum mengajukan permohonan untuk arbitrase. Dokumentasi. Faktor kesiapan seringkali mempengaruhi biaya sebuah arbitrase. Proses persiapan arbitrase itu sendiri idealnya menghabiskan waktu 1-2 bulan. Karena dalam jangka waktu tersebut biasanya diisi dengan diskusi antara klien dengan lawyer, fact finding, pemeriksaan dokumen, baru selanjutnya pembuatan gugatan yang akan diajukan. Yang ketiga adalah pemilihan arbiter. Saat memilih seorang arbiter, perlu diperhatikan agar antara klien dengan arbiter tidak terdapat konflik kepentingan. Apabila keduanya memiliki konflik kepentingan, maka hal tersebut dapat menghambat proses penyelesaian sengketa yang dihadapi. Yang keempat dan kelima adalah penentuan saksi dan ahli. Perlu digarisbawahi bahwa tidak setiap orang dapat dijadikan saksi dalam perkara tersebut dan tidak setiap perkara atau aspek dalam perkara tersebut membutuhkan ahli. Dan yang terakhir yang ke-8 ada putusan arbitrase. Putusan arbitrase adalah bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Dalam hal putusan tersebut tidak dilaksanakan secara sukarela
Pelaksanaan putusan dilakukan melalui perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak, yang diucapkan paling lama 30 hari setelah pemeriksaan ditutup, kecuali majelis mempertimbangkan bahwa jangka waktu perlu diperpanjang. Selanjutnya, putusan arbitrase harus memuat pasal 54. Yang pertama, kepala putusan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, identitas nama lengkap dan alamat para pihak, uraian singkat sengketa, pendirian para pihak, nama lengkap dan alamat arbiter, pertimbangan dan kesimpulan arbiter mengenai keseluruhan sengketa, pendapat masing-masing arbiter, dissenting opinion, amar putusan, tempat dan tanggal putusan, tanda tangan arbiter. Selanjutnya, ex eque et bono harus dengan tegas dinyatakan dalam klausula arbitrase sebagai salah satu pasal dalam perjanjian. Hukum yang dipergunakan adalah hukum yang disepakati, dan jika tidak ada yang disepakati, maka hukum yang ditetapkan adalah hukum tempat arbitrase dilakukan. Selanjutnya, namun demikian, meskipun kita diputuskan berdasarkan hukum dan undang-undang, akan tetapi dalam penerapannya berpegang pada asas keadilan dan mempertimbangkan asas-asas dalam hukum perjanjian. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase adalah mengenai pokok permasalahan yang timbul dari perjanjian yang dibuat oleh para pihak, dan diharapkan penyelesaiannya dapat melanjutkan berlangsungnya perjanjian yang telah dibuat di antara para pihak, atau paling tidak dapat tetap melakukan hubungan kerjasama atau transaksi antara pihak di kemudian hari. Yang harus selalu menjadi pedoman bagi para pihak adalah tercapainya suatu penyelesaian atas sengketa yang dapat diterima oleh kedua belah pihak dengan mendapatkan bantuan dan arahan dari para arbiter, dan putusan arbitrase dapat diterima oleh para pihak sehingga hubungan dan atau transaksi bisnis di antara para pihak dapat berjalan kembali. Yang terakhir, harus diusahakan oleh para pihak agar dapat tercapainya suatu penyelesaian demi kebaikan bersama dan bukan demi kemenangan satu pihak. Cara pembatalan atas putusan arbitrase bukanlah suatu cara yang dapat dijadikan sebagai alat untuk menyatakan ketidaksetujuan. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baik teman-teman, sampai situ pembahasan kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pembahasan dan kalimat yang kita sampaikan. Semoga dengan harapan teman-teman bisa mengerti dengan baik dan paham apa yang telah kami sampaikan kepada teman-teman. Terima kasih sudah menyimak dan mendengarkan. Semoga pembahasan ini bermanfaat. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I never made it, but I know